Hai sobat, setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam merayakan Idul Adha atau sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Momen ini kerap diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, perkenalkan aku Kamsa. Sudah 3 tahun aku tak bisa ikut berkurban karena terkendala di biaya dalam membeli hewan kurban. Sampai akhirnya aku menemukan program yang menarik, yaitu tabungan kurban. Tabungan kurban adalah tabungan berupa uang yang dikumpulkan untuk mempermudah dalam membeli hewan kurban, sobat. Yuk, kita simak bentuk pengaplikasiannya. Program tabungan kurban di RT 2 Desa Wates Ngalian Semarang sudah berlangsung selama 2 tahun, yaitu tepatnya di tahun 2018 atau 1439 Hijriah. Tabungan kurban ini merupakan program kegiatan keagamaan sobat, jadi difokuskan ke jamaah musola. Tidak hanya warga RT 2, tapi ada yang dari RT sekitar seperti RT 3 dan RT 1. Nah, peminat tabungan kurban tidak hanya dari kalangan orang tua sobat. Dari kalangan pemuda dan anak-anak pun sangat bersemangat mengikuti program ini. Proses menabungnya dimulai dari mendaftar terlebih dahulu ke Pak RT. Selanjutnya, nama pendaftar akan dicatat ke dalam buku tabungan. Tidak ada ketentuan dalam hal jumlah uang dan waktu penyetoran sobat. Jadi menabung dengan uang seadanya dan seikhlasnya. Ingat ya, kata Pak RT, kegiatan ini adalah kegiatan ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipaksa, harus dari hati. Manfaat yang didapat setelah diberlakukannya tabungan kurban di daerah ini yang pertama dari segi ibadah. Memotivasi warga agar satu tingkat ibadahnya termasuk dalam hal ibadah kurban. Yang kedua, tentunya warga menjadi mudah dalam melakukan ibadah kurban. Yang ketiga, memakmurkan musola. Ketika ada kegiatan keagamaan, maka musola menjadi ramai. Uang sisa dari pembelian hewan kurban diberikan juga kepada musola. Yang keempat, syiar Islam. Yang kelima, dalam segi sosial mempererat tali silaturahmi. Seluruh warga diundang menjadi panitia kurban, sehingga terdapat rasa kebersamaan dan kerjasama antar warga. Yang keenam, adanya pemberdayaan Karang Taruna atau anak muda dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab menjadi panitia kurban, agar mereka merasa dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Program ini terinspirasi dari RT 2 RW 3 Desa Wates Ngalian Semarang. Apa sih pendapat Pak RT ini? Yuk kita dengarkan. Sebagai kepala lingkungan hanya memotivasi warganya, jangan sampai ini menjadi beban. Tapi bagaimana kita itu sebagai kepala lingkungan memotivasi warganya biar nilai ibadahnya itu bertambah, itu gimana? Satu, nilai ibadahnya. Dua, kemakmuran warganya. Yang ketiga juga siarnya dapat. Nek masalah teknisnya bagaimana monggo, cuman harapan saya di daerah-daerah lain juga bisa mempunyai ide-ide yang bisa membangun, yang bisa memikirkan warganya gitu. Harapan saya hanya memotivasi saja, jangan buat aturan lah. Karena kalau aturan itu beda dengan hasil yang dimotivasi sama hasil aturan itu beda. Kalau aturan itu mesti ada yang kepaksa, mesti ada yang keberatan. Ya semoga tidak hanya di warga kita, di warga-warga yang lain, mungkin di tempat-tempat yang lain kalau bisa seperti ini kan bisa lebih bagus untuk umat kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tersebut, di situ saya banyak sekali mendapatkan manfaat, pengertian tabungan kurban maupun dimulainya
video itu juga bisa diambil manfaatnya bagaimana cara mempermudah masyarakat untuk melakukan tabungan kurban, dan juga bisa memotivasi untuk warganya untuk ibadah kurban secara lebih baik lagi. Kemudian di situ di video itu juga terlihat bahwa Karang Taruna juga ikut aktif, itu sangat bagus sekali. Kemudian pesan dari ketua RT di situ juga jelas, seorang penggerak itu harus bisa memotivasi warganya, tidak hanya memberikan aturan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video tentang tabungan kurban di RT 2 RW 3 tersebut adalah hal yang positif, hal yang baik. Dilihat dari video tersebut bahwa yang pertama bisa mengedukasi untuk semangat masyarakat berkurban, khususnya kalau di situ kurban sejak usia muda. Sekarang usia muda itu sudah produktif, banyak yang sudah kerja, sudah menghasilkan uang banyak dan sebagainya. Untuk itu dengan adanya tabungan kayak gitu, para pemuda, anak-anak yang masih produktif dalam bekerja itu mulai semangat untuk ikut menyisihkan uangnya untuk menabung dan dialokasikan untuk kurban pada waktu hari raya Idul Kurban. Makanya video tersebut sangat baik untuk memacu para pemuda, karena di situ juga ada pemuda Karang Taruna yang menjadi pelopor juga di situ untuk menyemangati teman-temannya dalam beribadah, khususnya ibadah kurban. Ya, semoga video tersebut bermanfaat bagi kita orang muslim, dan khususnya ini bagi pemuda agar lebih tahu manfaat kurban dan lebih tahu bagaimana cara berkorban sejak usia muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun pertama waktu diadakannya tabungan kurban ini, peminatnya ada 13 orang sobat, dengan hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Namun di tahun kedua peminatnya meningkat sobat dengan jumlah 20 orang. Adapun hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Wah, menarik ya. Tapi sobat perlu tahu nih bahwa orang yang berkurban di tahun ini boleh loh mendaftar lagi untuk berkurban di tahun depan. Jadi setiap tahun bisa berkurban nih sobat. Bukan kayak arisan yang tahun ini dapat, tahun depannya nggak dapat ya. Gimana sobat? Udah siap berkurban? Yuk menabung.